Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Di sini saya Saida akan menjelaskan bagaimana sih panduan ataupun ketentuan peserta, mekanisme peserta dalam event bulan April yang akan datang. Dan apa saja sih eventnya gitu ya kan. Boleh kita simak lah kira-kira ya. Event yang akan kita adakan oleh The Boss Family dan Manajemen adalah Sambung Ayat Quran Competition. Belum tahu kan pastinya Sambung Ayat Quran Competition itu apa sih gitu kan. Biasanya tuh tanya-tanya, apa sih Kak Saida namanya Quran Sambung Ayat Quran Competition tuh? Banyak banget yang tanya kayak gitu biasanya. Apa sih yang dimaksud dengan event Sambung Ayat Quran Competition tuh? Aduh, mau tahu nggak sih? Kalau mau tahu, yuk kita simak bareng-bareng gitu ya kan. Tema kita hari ini menyambut bulan suci Ramadan dengan menjalin family dan manajemen Qurani. Wah, family dan manajemen Qurani berarti otomatis kita ngapain sih? Lombanya ngapain sih? Nah, mekanisme peserta tuh gimana sih Kak Saida? Biasanya kan tanya kayak gitu ya kan. Gimana sih caranya gitu kan. Nah, yuk kita simak yuk gimana sih mekanisme pendaftarannya. Mekanisme pendaftarannya tuh mudah banget loh. Yang pertama, peserta wajib mendaftarkan diri dan konfirmasi kepada narahubung. Kontak personnya siapa? Saya sendiri. Kontak personnya saya sendiri. Di sini di pamflet sudah dicantumkan bahwasanya ID Bigo saya iGovita atau nama akunnya Saida. Terus kemudian nomor WA. Nomor WA yang bisa dihubungi kalian kalau mau konfirmasi untuk pendaftaran bisa menghubungi nomor WA saya ya. Nomor WA saya 087 8955 10965. Perlulah kita ulangi lagi. Kalau mau ulangi lagi, lihat aja video ini gitu ya. Dan yang kedua, peserta wajib mensubscribe atau follow akun YouTube The Boss Management. Nah, gimana sih buktinya gitu ya kan? Setelah kita udah follow, udah mensubscribe, terus kemudian udah diklik loncengnya. Nah, buktinya apa? Agar saya tahu kalau kalian sudah melakukan itu, salah satu syarat dari pendaftaran. Nah, buktinya kalian harus kirim screenshotnya. Nah, setelah kalian udah follow, kalian screenshot terus kirim ke kontak saya. Jadi silahkan nanti siapapun yang udah screenshot untuk pendaftarannya peserta bisa langsung kirim ke saya dan nanti akan saya kasih formulir untuk pengisian peserta. Tandanya sudah resmi menjadi peserta gitu ya, calon peserta gitu. Dan peserta wajib memilih dan menghafalkan surat di bawah ini. Suratnya apa aja sih Kak Saida? Biasanya kayak gitu ya kan tanyanya. Yang pertama adalah surat Yasin. Nah, kalian pasti ngerti kan surat Yasin kayak gimana? Mulai dari juz berapa sampai ke berapa. Terus kemudian yang kedua adalah surat Asy-Syams. Pasti kalian surat Asy-Syams tuh yang kayak gimana tuh. Terus bacaannya gimana gitu kan. Tapi kalau hafid pasti udah tahu, mudah banget itu malahan bacaannya. Terus yang ketiga adalah surat Al-Alaq. Ini adalah surat yang sangat luar biasa yang diturunkan dari Allah kepada kita para umatnya. Memang kita wajib membacanya gitu ya kan. Makanya turunlah surat Al-Alaq ini gitu. Jadi silahkan kalian nanti memilih salah satu surat yang akan kita berikan. Nah, prosedurnya gimana sih? Prosedur untuk penghafalan ini? Prosedur untuk penghafalan ini nanti bakalan sama juri ketika kalian milih salah satu surat, silahkan dihafalkan dengan baik tajwidnya, makhorijul hurufnya, terus adab kalian dalam berpakaian, terus kemudian nanti tuh sama juri dibacakan surat yang kalian pilih itu, entah nantinya ayat berapapun yang juri bacakan, silahkan nanti disambung ya. Silahkan nanti dari peserta untuk benar-benar
menghafal gimana bacaannya gitu ya kan. Ini nalar penghafalan kalian harus memang bagus ya. Bukan hanya insting, tapi memang hafalan yang sangat luar biasa yang bisa kalian keluarkan dan bisa kalian sampaikan, maksudnya perlihatkan oleh teman-teman kalian bahwa kalian itu cerdas di dalam bacaan Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Jadi nanti kalaupun ada dari peserta yang kayak gimana melampaui ketentuan umum, maka peserta akan kita sama kayak biasanya ya. Biasanya The Boss Family itu gimana sih dalam bekerja ya, kayak sebelum event-event sebelumnya gitu. Dan yang terakhir bisa kalian lihat panduannya di YouTube ini dong pastinya, YouTube The Boss Management. Jangan lupa like, subscribe, and comment gitu ya kan. Mohon maaf guys, sedikit endel dikit gitu. Oke, untuk selanjutnya yang bisa kalian simak adalah gimana sih kita harus ngapain aja sebagai peserta gitu kan. Selain mendaftar, selain mekanisme pendaftaran yang kalian ikuti, kalian harus memperhatikan ini, kriteria penilaian. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan dan kalian persiapkan. Gimana sih kriterianya Kak Seida? Biasanya kayak gitu ya kan. Kriterianya yang pertama adalah makhorijul huruf. Oke. Makhorijul hurufnya harus jelas. Misalkan kalian mau mengucapkan huruf A gitu ya. Jangan sampai kalian membacakan nga. Biasanya kan orang Jawa zaman dahulu yang membacanya kayak gitu ya, ngain gitu kan. Padahal itu bacanya ain gitu. Nah, itu harus jelas gitu kan. Terus yang kedua, tajwid. Jadi bacaan tajwidnya harus jelas. Misalkan ini ada bacaan ikhfa, ada bacaan idgham yang bisa kalian jelaskan. Misalkan non mati bertemu mim, itu bacaan apa sih gitu kan. Ba'di yang kayak gitu contohnya lah kira-kira. Terus yang ketiga, kriteria yang ketiga, udah masuk kriteria ketiga ya. Adab ini yang perlu diperhatikan juga. Jangan salah, adab ada 30%. Jadi semuanya tadi mulai dari makhorijul huruf, tajwid, sama adab 30%. Nah, untuk keterangan adab ini jangan sampai kalian tuh ketika membacakan dan menjadi peserta, kalian cuma hanya ya duduk biasa gitu ya kan. Duduk terus kemudian kameranya dari bawah gitu. Janganlah. Kita lomba loh guys. Selain lomba yang santai, tapi kita juga harus menghargai itu Al-Quran. Jadi harus kita hargai bacaan. Jadi kita harus bersikap sebagaimana kita menghadap sama Allah, harus bersih, harus yang cewek-cewek tuh pakai baju yang sopan gitu ya kan, muslimah gitu. Terus yang cowok pakai kopiah, baju koko kayak gitu. Jangan sampai pakai kaos, hoodie. Aduh, itu namanya kita kayak bukan ngaji kalau menurut saya gitu ya kan. Kalau ngaji tuh harusnya memang berpakaian yang rapi, bagus, mungkin pakaian panjang lah seperti itu. Terus kemudian ketika duduk juga diperhatikan, kalian boleh duduk dalam membacakannya, tapi juga kamera jangan sampai di bawah, kayak kakinya kelihatan kayak gitu kan. Bolehlah kalian bacanya kayak gini melihat yang lainnya, tapi kakinya jangan sampai kelihatan, dan kameranya kalau bisa agak tinggi ya kan. Posisi kamera itu sama kayak gini, misalkan jaraknya segini nggak apa-apa, kalau nggak gitu jaraknya segini. Pokoknya ada jaraknya, dan jangan sampai mau sampai ke bawah gitu kameranya, biar nanti tingkat kesopanan kita dan adab kita bagus. 30 gitu ya kan nilainya. Bukan main 30 langsung. Oke. Untuk selanjutnya nih, kriteria yang keempat ini penilaiannya cuma 10%. Apa sih penilaian cuma 10% ini? Adalah responsif. Jadi setiap peserta
setiap peserta nantinya tuh ya, ketika sudah dibacakan oleh juri ayatnya, salah satu ayatnya di awal, silahkan dilanjutkan. Nanti responsif dari peserta ini berapa, jedanya tuh berapa menit gitu ya kan. Kalaupun dia cepet nyambung yang disampaikan oleh juri, dan nanti akan kita hitung 1, 2, 3 cepet nyambung dan gak perlu mikir panjang. Nah itu bagus responsifnya. 10% langsung masuk kira-kira. 10 langsung masuk penilaian kalau memang langsung. Tapi kalau nggak hafal kan udah kelihatan, pasti itu lama, kayak modalnya mikir apa ya, tapi dalam hati ya Allah grogi nih, walaupun di kamera tapi kelihatan loh kayak gitu Kak misalnya. Banyakannya terus lihatnya ternyata kesana lirik kan tuh, ada yang kasih contekan. Aduh, apalagi ada yang kasih contekan, itu mata saya bisa melihat gitu kan. Mata saya bisa melihat, jangan sampai ya baca contekan gitu. Oke, sudah paham ya untuk kriteria penilaian. Nanti kalau kurang paham bisa japri saya, tanya saya nggak apa-apa gitu. Tadi kan ntar juga ada technical meetingnya gitu. Terus ini pelaksanaannya kapan sih, gitu kan? Pelaksanaannya kapan sih? Pelaksanaannya dan prosesnya itu tanggal 1 April. Pelaksanaannya tanggal 1 April di room saya. Tadi udah saya sebutkan ID saya apa, room saya apa. Terus jamnya jam 19.30 seperti biasanya. Jangan sampai kemalaman ya. Ntar kalau kemalaman nantinya teman-teman yang OVC nggak bisa live gitu. Jangan lupa dilingkari tanggalnya. Terus timelinenya gimana? Maksudnya pendaftarnya itu tanggal berapa sampai berapa, prosesnya mulai dari apa gitu kan. Untuk timelinenya bisa disimak ini ya kan. Pendaftaran mulai tanggal 20 sampai 30 Maret. Otomatis bentar lagi guys. Bentar lagi, ayo gitu ya kan. Ayo daftar bentar lagi nih. Buruan daftar, ntar daripada suratnya diambil sama orang lain, buruan lah daftar dulu gitu kan. Terus yang kedua, jangan salah, yang kedua technical meet. Setelah pendaftaran selesai itu ditutup jam 12. Kalau ada yang lebih dari jam 12, mohon maaf saya tidak bisa menerima, karena itu memang udah ketentuan dan kita juga memikirkan dengan baik gitu. Terus yang kedua adalah technical meeting. Nah, technical meeting itu apa sih gitu kan? Untuk peserta technical meeting sangat penting banget. Biasanya tuh technical meeting itu adalah penjelasan gimana sih cara peserta untuk kerjanya di hari H, terus kemudian ngapain aja, terus penjelasan dari pamflet yang kurang jelas, misalkan di sini belum ada keterangannya bisa ditanyakan lagi nanti di technical meeting. Biasanya kan lebih enak langsung gitu ya daripada nonton video lama. Tahu-tahunya ketiduran, biasanya kayak gitu. Apalagi saya suka mumpung ini di video gitu ya kan. Kelihatan banget. Kelamaan ini menitannya. Technical meeting ini di mana? Di room saya, tetap di room saya, dan jamnya ada jam, nanti akan kita infokan di grup ya, di grup peserta jamnya jam berapa nanti akan kita infokan. Harus gercep ya peserta. Biasanya saya akan menginfokan jam berapa itu H-1, kalau nggak gitu H-2 akan saya infokan di grup nanti jam berapanya. Terus kemudian timeline yang ketiga adalah yang ketiga, pengumuman pemenang 1 hari setelah acara. Kan acaranya tadi tanggal berapa? Tanggal 1 April kan? Tanggal 1 April, terus kemudian pengumumannya besok tanggal 2 April di room saya. Ya Allah, semuanya di saya ya. Jadi silahkan yang mau mengetahui hasilnya, acaranya kayak gimana,
hubungi saya langsung aja. Terus kemudian masalah timeline udah paham lah kira-kira kayak biasanya. Ya tinggal kita lingkarin tanggalnya aja kalau masalah timeline kan. Kalau nggak gitu lingkarin tanggalannya, terus kemudian dikasih alarm untuk pengingat nanti bakalan masuk ke room Kak Saida, ini mau pengumuman, mau lomba, terus apa lagi gitu kan. Oke. Ini yang paling penting, yang biasanya yang bikin menarik orang-orang daftar gitu ini ya orang-orang bikin daftar tuh ya. Juara 1 akan mendapatkan hadiah 300.000. Terus juara 2 akan mendapatkan hadiah 200.000. Terus juara 3 akan mendapatkan hadiah 100.000. Terus juara harapan 1 ada hadiah 50.000. Juara harapan 2 sama hadiahnya 50.000 juga. Ini berupa uang ya. Berupa uang rupiah nanti akan saya TF gitu. Akan di TF nanti bakalan, oke. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalaupun ada kurang lebihnya silahkan nanti dipuas-puaskan ketika technical meeting ya. Nanti pengaturan room akan saya jelaskan di sana yang belum pernah mengikuti lomba dari The Boss Family. Karena kita punya pengaturan room sendiri gitu kan. Jadi otomatis silahkan nanti diikuti, terus pelaksanaan technical meeting juga diikuti. Kalaupun nggak tahu nanti tanya ke teman peserta lainnya. Kalau nggak gitu langsung japri saya aja gimana sih tadi penjelasannya yang kurang diketahui apa gitu. Kalaupun emang nggak ada ya udah nggak apa-apa, berarti aman kan, sudah ikutin aja gitu, siapin aja itu lombanya kayak gimana. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.